Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja? Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, saya akan mengecek kehadiran siswa. Andreas Genjang, Hadir Pak Guru. Elvira Rai, Hadir Pak Guru. Ernest Kui, Hadir Pak Guru. Francisco Leon, Hadir Pak Guru. Grit Nion Toan, Hadir Pak Guru. Indriani Henuk, Hadir Pak Guru. Cristiano Toan, Hadir Pak Guru. Leila Molo, Hadir Pak Guru. Martinus Toan, Hadir Pak Guru. Natalia Biak, Hadir Pak Guru. Cecilia Kono. Hadir Pak Guru. Semua hadir ya. Ya. Untuk memulai suatu kegiatan itu kita perlu mensyukuri semua itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu saya meminta salah satu siswa untuk memimpin kita doa untuk memulai kegiatan belajar kita pada hari ini. Tepuk doa. Dalam nama Bapa dan nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaan Tuhan, di atasmu seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Mandi, sikat gigi, itu adalah salah satu contoh kesiapan kita untuk belajar datang ke sekolah. Jika kita tidak bersih datang ke sekolah, maka tidak ada teman yang mau berteman dengan kita, karena kita memiliki tubuh yang tidak bersih. Oleh karena itu teman-teman kita menghindar dari kita. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pahlawanku. Hari ini kita akan belajar tentang materi pahlawanku. Di dalamnya itu kita akan belajar tentang subtema perjuangan para pahlawan. Dalam kegiatan perjuangan para pahlawan itu terdapat 3 kegiatan yang harus kita pelajari pada hari ini. Salah satunya itu yang pertama, bagaimana perjuangan para tokoh untuk memperjuangkan bangsa atau kerajaan kita. Dan tokoh yang berperan penting atau yang dapat kita pelajari sebagai contoh pada hari ini itu Raja Purnawarman. Dan kegiatan yang kedua itu tentang bagaimana makna sila keempat. Makna sila keempat itu berkaitan dengan perjuangan para pahlawan untuk membangun bangsa kita. Dan kegiatan yang ketiga itu tentang salah satu lagu yang mengingatkan kita atau menguatkan kita untuk betapa berjuang dalam mempertahankan suatu kerajaan atau suatu daerah. Sebelumnya, apakah anak-anak atau siswi sudah mengetahui tokoh Raja Purnawarman? Apakah sebelumnya itu anak-anak sudah mendengar tentang tokoh tersebut? Sudah? Coba salah satu siswa atau berikan pendapat kalian tentang Raja Purnawarman. Indri, Raja Purnawarman. Jadi Raja Purnawarman itu raja ketiga yang memimpin kerajaan Tarunegara. Jadi dia itu memimpin pada tahun
395 sampai 343 Masehi. Jadi itu tokoh yang kita ambil atau kita pelajari pada hari ini untuk mengetahui materi kita tentang perjuangan para pahlawan. Saya meminta salah satu siswa untuk membacakan kisah atau perjuangan Raja Purnawarman. Kita akan memberikan kesempatan kepada teman kita Indri membacakan kisah perjuangan atau salah satu contoh perjuangan para pahlawan itu Raja Purnawarman. Indri baca kisah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman, janji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perobekan. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gaga di daerah Cipedon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Suku sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Kiarusem. Terima kasih kepada teman Indri. Mari kita memberikan tepuk tangan kepada teman kita. Sekali lagi terima kasih untuk teman Indri yang sudah membacakan kisah Raja Purnawarman. Apakah semua sudah mendengar kisahnya? Kisah yang sudah dibacakan oleh teman kita. Sudah? Sudah. Di Raja Purnawarman itu dia memiliki hal-hal yang dibaktikan kepada masyarakat sehingga dia menjadi salah satu pahlawan. Menjadi salah satu pahlawan dalam kerajaan Tarumanegara. Coba setelah mendengar kisah dari Tarumanegara, coba siapa yang tahu tentang apa saja yang dilakukan oleh Raja Tarumanegara? Ada 3 hal. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Coba. Membuat saluran air. Apa? Membuat saluran air. Membuat saluran air. Raja Purnawarman, hal yang dilakukan oleh Raja Purnawarman itu dia membangun saluran air untuk masyarakat di kerajaan Tarumanegara. Dia menyalurkan air dari pegunungan untuk
kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu juga masyarakat akan terhindar dari bencana alam, contohnya banjir. Dan yang kedua itu tentang kekeringan. Ketiga, tidak ada Raja Purnawarman yang membantu masyarakat menyalurkan air, maka masyarakat akan kesulitan dalam mencari air. Hal yang kedua yang dilakukan oleh Raja Purnawarman, menyumbang 1.000 ekor sapi kepada kaum. apa Raja Purnawarman juga menyumbangkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Apa coba ini Fira ulang? Menyumbangkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Brahmana. Jadi hal kedua yang dilakukan oleh Raja Purnawarman itu menyumbangkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Dengan sikap darmawannya atau suka membagi kepada orang lain, dia rela menyumbangkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Dan hal yang ketiga yang dilakukan oleh Raja Purnawarman, Membuat atau membantai para perampok laut. menumpas atau membantai para perampok laut. Di kerajaan atau negara itu mereka juga memiliki kekayaan laut, contohnya seperti ikan dan hasil-hasil laut lainnya. Tetapi ada perampok yang datang ingin mencuri hasil tersebut, maka dengan pemimpin Raja Purnawarman, mereka mampu untuk memberantas atau membantai para perampok tersebut. Dari yang pertama itu tadi, ia menyalurkan saluran air kepada masyarakat. Yang kedua itu menyumbangkan 1.000 ekor sapi. Dan yang ketiga, dia membantai para perampok laut. Untuk lebih memperjelas materi kita tentang perjuangan para pahlawan, kegiatan saat itu tentang Raja Purnawarman atau contoh pahlawan, maka saya akan memberikan lembar kertas kepada siswa untuk mengerjakan berdiskusi tentang Raja Purnawarman. Saya meminta siswa untuk membentuk dua kelompok. Kelompok satu itu Indri, Laila, Vio, Gisel, Martin dengan Vigil. Kelompok satu di sebelah sini, kelompok dua di sebelah sini. Langsung sudah. Kelompok satu Indri, Laila, Vio, Gisel, Martin dan Vigil. Kelompok dua Vira, Rizal, Alsis, Andre dengan Mario. Jadi setelah mendengar cerita dari Raja Purnawarman untuk memperjelas atau membantu kita, maka kita berdiskusi dalam kelompok untuk mengetahui lebih lanjut tentang Raja Purnawarman. Setelah ini, saya meminta kepada kelompok untuk mengutus salah satu orang membacakan hasil diskusi dari kelompok, membacakannya di depan. Untuk kelompok satu, saya meminta mengutus salah satu orang untuk membacakan hasil diskusinya. Yang lain mendengar, menyimak jawaban dari kelompok satu. Kelompok dua mendengar jawaban dari kelompok satu. 1. Membangun saluran air untuk masyarakat. 2. Menyumbangkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahman. 3.
menumpas atau membantai para perampok laut. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sosok perhatian kepada masyarakat. 2. Sosok yang dermawan atau suka membantu. 3. Sosok yang bekerja keras. 4. Sosok yang cinta tanah air. 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Taruman negara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. 1. Masyarakat merasa senang. 2. Masyarakat merasa gembira. 3. Masyarakat saling menolong. 4. Masyarakat bekerja sama. Terima kasih kepada kelompok. Mari kita memberikan aplaus kepada kelompok 1. Kelompok 2. 1. Membangun saluran air untuk masyarakat. 2. Menyumbangkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. 3. Menyumpaskan atau membantai para perampok laut. 2. Tuliskan sikap kepahlawan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. 2. Sikap sosok yang perhatikan kepada masyarakat. Sosok yang dermawan, suka. 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Taruman negara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ya, masyarakat merasa senang. 2. Masyarakat merasa gembira. Sudah? Kita memberikan aplaus kepada kelompok 2. Pertanyaan nomor 1 tadi tentang bagaimana atau apa saja yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Coba, yang satu tadi Indri. Membangun saluran air untuk masyarakat. Membangun saluran air untuk masyarakat. Yang kedua, ia menyumbangkan 1000 ekor sapi. Dan yang ketiga, ia membangun Saluran air. Ini Rizal. Sikap yang kedua itu apa? Sikap yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut. Raja Purnawarman juga memiliki nekat atau kepercayaan diri. Dia mampu memimpin kaum atau kerajaan Tarumanegara untuk membantai para pencuri laut, perampok laut. Karena dia percaya bahwa mereka bisa membantai mereka. Maka itu ia berniat untuk memimpin masyarakat membantai atau mengusir para pencuri laut yang ingin mencuri hasil dari kerajaan Tarumanegara. Pertanyaan ketiga itu tentang apa yang dirasakan oleh masyarakat tentang kehadiran Raja Purnawarman. Laila, salah satu contoh yang dirasakan oleh masyarakat itu apa? Yang dirasakan oleh masyarakat ketika kehadiran Raja Purnawarman. Masyarakat merasa senang.
masyarakat merasa senang. Karena dengan bantuan Raja Purnawarman juga mereka bisa dengan mudah mengambil air atau tidak merasa kekeringan. Karena Raja sudah membangun saluran air. Mereka juga senang karena para pencuri tidak bisa mencuri hasil mereka, hasil laut mereka. Karena sudah Raja Purnawarman sudah membantu mereka untuk mengusir atau membantai para pencuri laut. Jadi setelah kita belajar tentang Raja Purnawarman, tentunya kita harus memiliki sikap seperti Raja Purnawarman. Sebagai seorang yang perhatian kepada masyarakat, contoh di kelas itu kita perhatian kepada teman kelas kita ketika dia dalam kesulitan. Maka bagaimana niat kita untuk membantu teman kita? Kita membawa kesenangan bagi teman kita. Dia lupa membawa buku atau pulpen. Ketika kita merasa lebih, mempunyai lebih, maka kita membagi kepada teman kita seperti yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Dia membagi 1000 ekor sapi. Di dalam sila Pancasila itu ada 5 sila. Ada satu sila yang membantu kita untuk mengetahui para perjuangan para pahlawan. Coba siapa yang tahu sila yang membantu kita untuk mempelajari perjuangan para pahlawan? Sila keberapa? Apa? Sila keempat. Coba Martin, sebutkan bunyi sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tepuk tangan untuk Martin. Jadi sila 4 ini membantu kita juga untuk mempelajari tentang perjuangan para pahlawan yang bunyinya itu sudah disebut oleh Martin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol yang dimiliki oleh sila keempat atau digunakan dalam menggambarkan sila keempat itu seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Apakah sebelumnya itu sudah mengetahui gambar ini? Sudah? Sebelumnya sudah lihat? Sudah. Coba siapa yang tahu ini gambar apa? Kepala banteng. Apa kepala? Banteng. Jadi ini gambar kepala banteng atau lambang kepala banteng yang menggambarkan sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dari sila keempat itu mendahulukan kepentingan atau tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Contohnya begini. Di dalam kelas kita ingin memilih ketua kelas. Oleh karena itu kita harus bersama-sama membuat keputusan bersama untuk memilih ketua kelas. Bukan satu datang dengan kepentingan dirinya sendiri, maka ia menyatakan untuk mencari ketua kelas. Contohnya dia ingin kuasai dalam kelas, maka itu dia bilang biar saya saja yang mencari ketua kelas. Dia mencari kepala di kelas. Jadi salah satu contohnya seperti itu. Kita harus membuat keputusan bersama, mengutamakan kepentingan
bersama. Saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya apakah sudah mengetahui gambar tersebut dengan maknanya dan bunyi dari sila keempat. Saya memberikan waktu untuk bertanya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Coba, Tira. Seperti yang kita pelajari hari ini, kita belajar mengenai makna sila keempat. Sudah, Vira? Jadi sila keempat itu memiliki simbol kepala banteng. Simbol dari sila keempat itu kepala banteng. Masih ada yang mau bertanya? Tidak? Isi kertas ini sudah memiliki pertanyaan atau gambar di dalam itu, gambar atau simbol, maka siswa-siswa harus mengerjakannya. Tetapi Pak menggunakan beberapa pertanyaan untuk memperjelas kita tentang makna sila keempat. Saya memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mengutus salah satu teman mengambil kertas yang di depan. Mari sudah. Silakan untuk satu orang lagi untuk membaca hasil diskusi di depan. Laila, kasih di Laila. Ganti orang. Riza. Ini kelompok satu duluan. Laila. Satu, apakah Mario sudah bijak dalam Menyelesaikan masalah? Jelaskan jawabannya. Tidak, karena memiliki sifat egois atau tidak memaafkan. Dua, apakah sifat budi mencerminkan sila keempat? Jelaskan. Tidak, karena tidak memaafkan sesama. tidak memaafkan sesama. Tepuk tangan untuk Laila. Dari masalah yang dikerjakan oleh kelompok satu itu tentang Mario marah dan membentak Rizal yang tidak sengaja menginjak kakinya. Masalah satu itu atau masalah yang kelompok satu diskusi itu, Mario marah karena Rizal tidak sengaja menginjak kaki Mario. Pertanyaannya itu, Mario sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Apakah Mario sudah bijak? Mario bijak untuk menyelesaikan masalah atau tidak? Apa? Tidak, karena dia marah terhadap Mario. Walaupun dia hanya sengaja menginjak kakinya, tidak sengaja menginjak kakinya, tetapi dia marah. Dia marah kepada Mario. Terus yang pertanyaan kedua, apakah sikap Mario itu sudah mencerminkan sila keempat atau belum? Hah? Apa? Sudah atau belum? Kelompok kedua, sudah atau belum? Sudah. Masalah Mario marah dan membentak Riza. Apakah dalam sila keempat itu mengajarkan kita untuk membentak atau memarah seseorang ketika dia bersalah? Hah? Apakah dalam sila keempat itu mengajarkan kita
membentak seseorang atau memarah seseorang, tidak memaafkan seseorang jika dia bersalah kepada kita. Contohnya begini, Vira ini Andre berbuat salah kepada Vira. Apakah Vira mau memaafkan Andre atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Kenapa tidak mau memaafkan Andre? Hah? Kelompok satu, ketika salah satu teman membuat salah kepada kita, apa kita harus memaafkan atau tidak? Hah? Harus memaafkan. Bagaimana Vira tidak mau memaafkan teman? Vira ada dendam sendiri dengan Andre, sehingga tidak mau memaafkan Andre. Andre sudah meminta maaf berulang-ulang, tetapi Vira tidak mau memaafkan. Vira tidak menunjukkan sikap memaafkan. Kelompok dua membacakan masalah yang mereka diskusikan. Satu. Apakah Aji sudah menuju? Baca masalah yang ada. Aji sangat ingin mencari ketua kelas yang menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dai tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Satu. Apakah Aji sudah menyetujui musyawarah? Tidak, karena memiliki sikap ego atau mau berkuasa. Dua. Apakah sikap Aji sudah mencerminkan sila keempat? Jelaskan jawabanmu. Tidak, karena tidak menghargai musyawarah. Sudah? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Dari masalah yang didiskusikan oleh kelompok dua itu, Aji sangat ingin mencari ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas, tetapi Dayu tidak mau dan ia harus musyawarah atau melalui kesepakatan atau pemungutan suara sehingga memilih ketua kelas. Jawaban kelompok dua itu, Alsis tidak memiliki atau tidak menjunjung tinggi musyawarah karena memiliki sikap ego dan ingin berkuasa. Dia tidak mau melalui pemungutan suara. Dia maunya langsung memilih Alsis sebagai ketua kelas. Jadi itu tidak mencerminkan seorang yang bermusyawarah. Kaitannya dengan sila keempat itu, Alsis tidak menghargai musyawarah. Musyawarah itu menurut Alsis itu tidak ada. Dia maunya kita langsung pilih saja. Jadi kita harus membuat sesuatu itu, kita harus melalui musyawarah. Dari kegiatan kita yang pertama mulai Raja Purnawarman, yang kedua kita belajar tentang sikap sila atau makna sila keempat, dan kita mengaitkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk memperjelas kita atau membantu kita menyelesaikan, mengetahui materi perjuangan para pahlawan, Pak ada menyiapkan satu lagu mengenai perjuangan para pahlawan untuk memperjuangkan daerah kita atau memperjuangkan suatu kerajaan. Dan lagu tersebut itu lagu Maju Tak Gentar. Apakah sebelumnya itu anak-anak sudah mengetahui lagu ini atau sudah pernah menyanyi? Sudah. Sudah? Sudah. Jadi sebelum kita menyanyi ini, lagu Maju Tak Gentar ini bait-bait atau arti syair dalam lagu Maju Tak Gentar ini menggambarkan kita sebagai seorang yang harus
pantang menyerah atau tidak takut dalam melawan musuh untuk memperjuangkan daerah kita, memperjuangkan kerajaan kita. Pak akan menyanyi duluan. Habis itu baru anak-anak mengikuti. Dengar baik-baik supaya habis itu bisa mengikuti lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Sudah? Sudah. Coba kita sama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Berdiri. Maju tak gentar. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Silakan dulu. Terima kasih sudah mengetahui atau menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Jadi nilai yang terkandung dalam lagu Maju Tak Gentar ini adalah semangat perjuangan. Maju, 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 majulah, menang. Bagaimana lagu ini memperkuat kita atau membuat semangat kita untuk tetap bertahan dalam suatu perjuangan. Jadi lagu Maju Tak Gentar ini memberikan sikap semangat, memberikan kita semangat perjuangan dalam melakukan suatu perjuangan. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ingin melakukan sesuatu, tetapi kita masih ragu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi dengan adanya semangat perjuangan atau sikap semangat, maka kita akan melewati masalah tersebut. Baik, terima kasih. Setelah kita mempelajari materi kita tentang perjuangan para pahlawan, saya ingin bertanya kepada adik-adik atau siswa-siswi. Kira-kira apa saja yang Anda dapat pada hal baik yang Anda pelajari pada hari ini? Coba. Hal baik apa saja yang Anda dapat pada pelajaran pada pagi hari ini? Apakah kamu merasa senang, gembira? Apa? Senang dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Gembira
atau tidak gembira? Gembira. Apakah siswa-siswi sudah mempunyai semangat untuk belajar yang baik? Sudah. Apa? Sudah. Setelah kita mempelajari perjuangan para pahlawan, kita bercermin dari perjuangan Raja Purnawarman, bahkan sila keempat, juga dengan lagu Majuta Gentar, maka kita harus memiliki sikap bersemangat dalam diri. Sikap bersemangat dalam diri untuk belajar. Ini menjadi pedoman untuk kita untuk belajar. Setelah kita mengetahui materi-materi pada pelajaran pagi hari ini, materi kita perjuangan para pahlawan pada pagi hari ini, kita sudah belajar dari perjuangan para Raja Purnawarman. Yang kedua itu kita belajar makna sila keempat. Yang ketiga kita belajar mengetahui lagu Majuta Gentar. Apakah siswa-siswi mempunyai pertanyaan atau masih bingung untuk mempelajari materi kita hari ini? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Apa? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya meminta siswa-siswi untuk belajar dari perjuangan Raja Purnawarman. Belajar dari sikapnya, sikap perhatian, sikap suka saling membagi. Terapkan dalam kehidupan kita di sekolah, di rumah. Jadi setelah mempelajari materi ini, kamu jangan hanya dengar habis keluar di telinga, harus hilang. Tapi harus terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sudah? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Baik, jika tidak ada yang bertanya, maka pelajaran kita pada pagi hari ini setelah saya menyimpulkan, maka salah satu siswa akan memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi kita sebagai siswa-siswi harus mempunyai sikap pahlawan dalam diri. Jadilah pahlawan bagi sesama, bagilah pahlawan bagi teman, jadilah pahlawan bagi orang tua atau siapa saja yang Anda ketemui dalam kehidupan setiap hari. Ikutlah sikap Raja Purnawarman. Ikutlah sikap atau nilai yang terkandung dalam makna sila keempat, atau mengikuti semangat yang terdapat dalam lirik atau syair lagu Majuta Gentar. Jadi setelah pelajaran ini, saya harap siswa-siswi dapat meniru atau menerapkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk menutup pelajaran pada pagi hari ini, saya meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Tetapi sebelum memimpin doa, kita bernyanyi lagu Nilai Pancasila. Setelah itu salah satu siswa memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Masih ingat? Masih. Salah satu mengangkat lagu tersebut. Nilai Pancasila. Nilai Pancasila. Itu ada 5. Sila yang pertama,
Bapak untuk memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Doa. Dalam nama Bapa dan Bapa kami.